Mau hasil cutting sempurna, tapi masih bingung pakai mesin flatbed? Tenang. Bingungnya cuma di awal aja kok. Kita pasti bantu sampai jago. Hai Maxivers, welcome to Maxipro Indonesia. Mesin digital cutting sering bikin penggunanya geleng-geleng kepala. Gak cuma bikin bingung di awal saat pengoperasian, tapi juga bikin terheran-heran dengan performa dan kualitas pengerjaannya yang oke. Seri sebelumnya ada mesin digital flatbed cutter 4560 dengan sistem pengoperasian scan barcode dan beberapa fitur pengoperasian lainnya yang kalian semua tahu. Nah, jika dibandingkan dengan mesin digital flatbed yang terbaru tipe 5070 TNT, lumayan jauh ya perbedaannya, mulai dari fitur-fitur yang ditampilkan, pengoperasian, serta software bawaannya. Jadi wajar banyak dari penggunanya yang harus belajar penyesuaian dari awal. Nggak perlu khawatir, kita bakal bahas tuntas langkah-langkah dasar untuk pengoperasian mesinnya, mulai dari setting awal sampai tips and trick untuk cutting cepat dan maksimal. Sebelum ke tutorialnya, kita bahas beberapa perbedaan dari mesin digital flatbed cutter 4560 dengan mesin digital flatbed cutter 5070 TNT. Pertama, sistem pembaca mark. Mesin flatbed tipe 4560 menggunakan scan infrared barcode dan tipe 5070 TNT menggunakan kamera scan QR code. Kedua, mesin digital flatbed cutter 5070 TNT pengoperasiannya lebih luas dengan banyak menu atau fitur yang disediakan menggunakan kontrol touchscreen. Ketiga, software bawaan mesin. Softwarenya memang berbeda, tapi untuk fitur-fitur yang disediakan tidak jauh beda fungsi-fungsinya. Dan di software bawaan mesin flatbed 5070 TNT ini ada tools tambahan yang sudah kita sebutkan di video review kemarin. So, pastikan kalian menonton videonya, bisa langsung klik aja link yang kita tautkan. Dan keunggulan yang paling menonjol dari mesin ini, bisa pengerjaan cutting dengan desain berbeda dalam sekali jalan. Penasaran kan bagaimana cara-cara menggunakan fitur-fiturnya dengan mudah? Langsung aja kita mulai dari tutorial pengerjaan cutting pertama, yaitu cutting standar dulu, satu desain. Pertama, kita buat desainnya dulu, kemudian jangan lupa tambahkan marking dan QR code sebelum ke proses cetak desain. Untuk cara penambahan markingnya, kita klik tools add mark, lalu centang QR code dan apply. Marking sudah muncul, lalu kita save untuk format file cetak. Jika sudah, langsung aja cetak desainnya. Jangan lupa, kita juga perlu save ulang ke flash disk ya, dengan format PLT untuk transfer file cuttingnya ke mesin. Kedua, persiapan cutting. File desain dengan format PLT tadi yang sudah kita save ke flash disk, pasangkan ke mesinnya. Lalu input media, nyalakan vakum, menghindari media bergeser saat proses cutting. Klik tombol plus yang ada di tengah-tengah panah, lalu OK. Kemudian klik force untuk setting tekanan pisau cutting dan greasing. Kita paskan dulu posisi head pisau cutting tepat berada di atas mark bulat. Klik UDIS, dan kita perlu perhatikan lagi untuk kolom cut copy harus sesuai dengan jumlah input media yang kita cutting. Di sini kita mau cutting satu lembar aja, jadi kita perlu isi satu aja. Jika sudah, langsung aja kita klik QR code untuk memulai cutting. QR code yang berhasil terbaca akan muncul full seperti ini di tampilan layar. Nah, untuk proses cutting, mesin akan membaca marking dan QR code. Jadi, pastikan file marking yang kalian buat dengan file cutting yang ada di flash disk sudah sesuai. Proses cutting sudah selesai, vakum otomatis berhenti, langsung aja kita ambil hasilnya. Itu tadi cara cutting untuk satu lembar biasanya. Sekarang kita ke tutorial cara kedua, yaitu pengerjaan cutting dengan desain berbeda. Dengan jumlah 2-4 desain tergantung ukuran kertas yang kalian gunakan. Pertama, kita input media yang sudah dicetak dengan mark, atur letak posisinya dan nyalakan vakumnya. Di sini kita menggunakan dua desain dan QR code yang berbeda. Kedua, kita posisikan head pisau di bagian mark desain pertama. Kemudian kita atur tekanan pisau cutting dan greasing. Selanjutnya kita klik UDIS, lalu pilih matrix copy. Matrix copy di sini ialah susunan kerja dengan beberapa desain, bisa sama atau berbeda dalam sekali jalan. Jadi tidak perlu repot-repot menunggu berhenti dulu lalu input manual secara berulang. Dan di keterangan copy tadi terdapat dua kolom yang harus kita isi. H adalah horizontal dan V adalah vertikal.
Maksudnya adalah posisi atau letak kertas yang akan kita kerjakan. Karena kita menggunakan kertas A3 dan area kerjanya hanya 50 x 70 cm, jadi muat dua media A3 dengan posisi kertas landscape atau horizontal depan belakang, maka kita isi untuk horizontalnya 1 dan vertikalnya 2 ya. Kalau sudah siap, langsung aja kita scan QR code untuk mulai pengerjaan. Proses cutting media pertama sudah selesai, mesin akan otomatis scan QR code media kedua atau media berikutnya. Dan begitupun seterusnya. Jika kalian ada potong pola lebih dari 2 desain cetak yang berbeda, tinggal kalian atur aja di matriks kopinya tadi. Itu tadi cara cutting media dengan menggunakan fitur scan QR code. Lanjut ya, sekarang kita ke tutorial cara cutting tanpa desain cetak atau polosan. Jadi untuk desain polanya kita buat di komputer atau laptop yang sudah kita install software CutTool CDR Cam, software bawaan dari mesin digital flatbed 5070 TNT. Di sini kita sudah menyiapkan kertas polos, art paper, dan juga sudah buat pola desainnya di CorelDRAW. Pertama, hubungkan mesin ke komputer menggunakan kabel USB atau LAN. Lalu nyalakan vakum, atur tekanan pisau cutting dan creasing, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Posisikan juga head pisau cutting di ujung kertas ya. Selanjutnya kita siapkan hasil desain, kemudian kita grouping, kemudian klik tools cut or plot, klik by color, lalu sesuaikan bagian mana yang akan di cutting dan creasing. Jika sudah, langsung aja klik send untuk memulai proses cutting pola. Mesin akan memproses cutting sesuai pola desain. Ketiga cara tadi mempunyai hasil cutting yang rapi dan presisi. Gimana Maxipers? Sudah paham kan langkah-langkah untuk memulai cutting menggunakan mesin digital flatbed cutter 5070 TNT? Semoga informasi tutorial dari kami bisa membantu pekerjaan cutting kalian jadi lebih mudah menggunakan mesin digital cutting flatbed cutter 5070 TNT. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai mesinnya, atau ada pertanyaan lain seputar mesin finishing percetakan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Maxipers semuanya. Tingkatkan terus kualitas produksi di tempat kalian dengan menggunakan mesin andalan dari Telson dan Maxipro. Support terus Maxipro Indonesia dengan subscribe, like, comment, and share channel ini. See you next video. Aku Anissa, Maxipro, maximizing your profit. Bye-bye.